Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem yang mencatat, mengklasifikasikan, dan menyajikan data keuangan perusahaan atau organisasi. Data ini kemudian digunakan untuk membuat keputusan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya perusahaan. Akuntansi mencakup aktivitas seperti mencatat transaksi, membuat laporan keuangan, hingga melakukan analisis keuangan untuk mengetahui kondisi perusahaan. Pengertian akuntansi menurut American Accounting Association adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Fungsi akuntansi. Yang pertama ada fungsi pencatatan. Setiap transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan harus dicatat dengan rapi dan teratur. Pencatatan ini menjadi dasar dari seluruh sistem akuntansi dan memberikan gambaran lengkap tentang semua kegiatan ekonomi perusahaan. Yang kedua ada fungsi pelaporan. Akuntansi bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak manajemen, investor, kreditur, dan pihak lain untuk mengetahui kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga, ada fungsi kontrol dan pengendalian. Akuntansi membantu dalam mengendalikan operasional perusahaan dengan membandingkan kinerja aktual dengan anggaran atau rencana yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi perencanaan. Informasi akuntansi yang tepat dapat membantu pihak manajemen dalam merencanakan kegiatan masa depan perusahaan seperti menentukan anggaran, strategi pemasaran, atau pengembangan produk. Yang terakhir, ada fungsi evaluasi. Dengan menggunakan data akuntansi, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja keuangan dari periode ke periode yang lain, menentukan area yang memerlukan perbaikan. Tujuan akuntansi yang pertama adalah memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Dengan adanya pelaporan keuangan, pihak manajemen dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui bagaimana kondisi keuangan perusahaan, termasuk jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua adalah memfasilitasi pengambilan keputusan. Dengan adanya data akuntansi yang tepat, pihak manajemen dapat membuat keputusan yang lebih baik, seperti keputusan untuk melakukan investasi, mengurangi biaya, atau meningkatkan produksi. Yang ketiga adalah membantu pengendalian perusahaan. Akuntansi juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa semua kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta memastikan penggunaan sumber daya secara efisien. Yang keempat, memenuhi kewajiban perpajakan. Setiap perusahaan wajib melaporkan keuangannya kepada otoritas pajak. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi membantu perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Mengidentifikasi aset. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil dari peristiwa atau transaksi di masa lalu. Aset digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Dalam akuntansi, aset bisa berbentuk aset lancar maupun aset tidak lancar. Contoh aset lancar meliputi kas, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset tidak lancar meliputi peralatan, kendaraan, dan bangunan. Proses identifikasi aset penting agar perusahaan dapat mengetahui kekayaan yang dimiliki dan mengelolanya secara efektif. Selanjutnya, mengidentifikasi liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang muncul akibat transaksi atau kejadian di masa lalu dan harus diselesaikan dengan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa depan. Liabilitas mencerminkan tanggung jawab finansial perusahaan yang wajib dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang ada. Contoh liabilitas antara lain yaitu utang usaha, utang bank, utang pajak, dan biaya yang masih harus dibayar.
Identifikasi liabilitas sangat penting untuk mengetahui beban kewajiban perusahaan serta menjaga kestabilan keuangan dan kelangsungan usaha. Dan yang terakhir, mengidentifikasi ekuitas. Ekuitas merupakan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh liabilitas. Ekuitas menunjukkan bagian kekayaan perusahaan yang benar-benar menjadi milik pemilik usaha. Sumber ekuitas berasal dari modal yang disetor oleh pemilik serta laba ditahan yang dihasilkan dari aktivitas operasional perusahaan. Ekuitas juga dapat berubah akibat penambahan modal, pembagian laba, maupun kerugian usaha. Identifikasi ekuitas penting untuk menilai nilai bersih perusahaan dan tingkat kepemilikan pemilik terhadap perusahaan. Pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi adalah kegiatan mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan ke dalam jurnal berdasarkan bukti transaksi yang sah. Apa yang disebut transaksi keuangan? Transaksi keuangan adalah kejadian yang pertama, menimbulkan perubahan aset, liabilitas, atau ekuitas. Yang kedua, dapat diukur dengan satuan uang. Dan yang ketiga, mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Bukti transaksi. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti transaksi seperti faktur pembelian, kwitansi, nota, bukti transfer bank, dan bukti store tunai. Sistem pencatatan. Dalam akuntansi digunakan sistem pembukuan berpasangan atau double entry system. Artinya, setiap transaksi dicatat pada dua sisi, debit dan kredit. Jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Tahapan pencatatan transaksi. Yang pertama, mengidentifikasi transaksi. Yang kedua, menentukan akun yang terlibat. Yang ketiga, menentukan posisi debit dan kredit. Dan yang keempat, mencatat transaksi ke dalam jurnal. Pengolahan data keuangan. Tahap ini bertujuan untuk mengelompokkan dan meringkas transaksi agar dapat disajikan dalam laporan keuangan. Yang pertama, posting ke buku besar. Transaksi dari jurnal dipindahkan ke buku besar. Buku besar berisi kumpulan akun seperti kas, piutang, utang, modal, dan lain-lain. Setiap akun menunjukkan saldo akhir. Contoh, akun kas akan mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan kas. Yang kedua, penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar seluruh saldo akun pada periode tertentu. Tujuan neraca saldo memastikan total debit sama dengan total kredit. Dan yang kedua, mengetahui saldo masing-masing akun. Neraca saldo seimbang belum tentu benar. Tetapi, jika tidak seimbang, berarti ada kesalahan pencatatan. Jurnal penyesuaian dilakukan pada akhir periode akuntansi agar saldo akun mencerminkan kondisi sebenarnya. Pada jurnal penyesuaian, terdiri dari beberapa jenis penyesuaian. Yang pertama, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, dan penyusutan aset tetap. Contoh penyesuaian. Perlengkapan tersisa Rp500.000 dari saldo awal Rp2.000.000 menjadi beban perlengkapan senilai Rp1.500.000. Selanjutnya, neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian merupakan neraca saldo yang sudah disesuaikan, digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya yang ketiga, penyusunan laporan keuangan. Tahap akhir dari proses akuntansi adalah menyusun laporan keuangan berdasarkan data yang telah diolah. Yang pertama, laporan laba rugi menunjukkan pendapatan, beban, laba atau rugi selama satu periode. Rumusnya, laba sama dengan pendapatan dikurangi beban. Selanjutnya yang kedua,
Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menjelaskan perubahan modal yang disebabkan oleh laba atau rugi, investasi pemilik, dan penarikan modal. Selanjutnya yang ketiga, neraca atau laporan posisi keuangan. Neraca atau laporan posisi keuangan menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Rumus dasar akuntansinya, aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Selanjutnya yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas menjelaskan arus kas yang masuk dan keluar yang berasal dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Selanjutnya yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan tambahan mengenai kebijakan akuntansi, rincian akun, dan informasi penting lainnya. Hasil akuntansi. Hasil akuntansi adalah keluaran output dari seluruh proses akuntansi yang merupa laporan keuangan. Laporan ini memberikan informasi tentang kinerja keuangan, kondisi keuangan, dan prospek perusahaan yang sangat penting bagi berbagai pihak dalam pengambilan keputusan ekonomi. 1. Cara mengetahui laba atau rugi. Laba atau rugi perusahaan dapat diketahui melalui laporan laba rugi income statement yang disusun untuk periode tertentu, bulanan, triwulan, atau tahunan. A. Unsur dalam laporan laba rugi. 1. Pendapat refund. 2. Seluruh menghasilkan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan utama usahanya seperti jualan barang atau jasa. 3. Beban. 4. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapat seperti beban gaji, beban listrik dan air, beban sewa, beban penyusutan. B. Menghitung laba atau rugi. Rumus dasar. Laba rugi. Total pendapat, total beban. Penjelasan hasil menghitungan. Jika hasil positif, perusahaan memperoleh laba. Jika hasil negatif, perusahaan mengalami rugi. C. Fungsi informasi laba rugi. Menilai keberhasilan operasional perusahaan. Mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan menjadi dasar evaluasi dan perencanaan periode berikut. Hasil akuntansi. 2. Cara melihat posisi keuangan. Posisi keuangan perusahaan dapat diketahui melalui laporan posisi keuangan neraca yang menunjukkan kondisi keuangan pada satu titik yang tertentu. A. Struktur laporan posisi keuangan. Laporan ini disusun berdasarkan persamaan akuntansi, aset, liabilitas, ekuitas. B. Fungsi informasi posisi keuangan. Menilai kekayaan perusahaan. 2. Menilai kemampuan pembayaran utang jangka pendek dan panjang. 3. Mengetahui struktur pendanaan perusahaan, utang vs modal. Hasil akuntansi. 3. Penggunaan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. A. Pihak internal, manajemen. 1. Menentukan kebijakan internasional. 2. Mengendalikan biaya. 3. Merencanakan perkembangan usaha. B. Pihak eksternal, investor. 1. Menilai tingkat keuntungan dan risiko. 2. Menentukan keputusan investasi. Ada kreditur.
1. Menilai kemampuan perusahaan pembayaran pinjaman. 2. Menentukan kelayanan pemberian kredit. Ada pemerintah. Menetapkan besar pajak. 2. Pengawasan kebutuhan peraturan. Ada masyarakat dan memiliki. 1. Menilai keberlanjutan usaha. 2. Menentukan kebijakan dan jangka panjang. Kesimpulannya, akuntansi merupakan proses yang sangat penting dalam kegiatan bisnis karena berfungsi untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan secara sistematis dan dapat dipercaya. Melalui akuntansi, setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan dapat diketahui dan dianalisis sehingga kondisi keuangan perusahaan menjadi jelas dan terukur. Unsur utama akuntansi yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas saling berkaitan dalam persamaan dasar akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan menghasilkan informasi yang berguna untuk mengetahui laba atau rugi serta posisi keuangan perusahaan. Informasi akuntansi tersebut sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak, baik manajemen, investor, kreditur, maupun pemerintah, sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat, rasional, dan bertanggung jawab.